Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Program Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya akan mempresentasikan atau membahas tentang tafsir yang viral, yaitu tafsir Asy-Syu'ara oleh Ustadz Adi Hidayat mengenai musik. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Adab Mufasir yang diampu oleh Ustadz Mukhrij Sidqi. Pertama-tama, kita perlu tahu apa itu musik sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan yang lebih dalam. Kata musik berasal dari bahasa Yunani, yaitu musika. Dalam metodologi Yunani, itu memiliki arti dewi seni. Nah, jadi dari sini sudah dapat disimpulkan bahwa musik pada masa Rasulullah atau sebelum Rasulullah tidak ada, yakni belum dikenal kata musik. Baru berabad-abad setelah Rasulullah, kata musik itu terkenal karena banyak karya Yunani yang diterjemahkan, sehingga kata musik tersebut ketika diarabkan menjadi musik. Di dalam Al-Quran sendiri tentu kita pasti sudah tahu bahwa kata musik itu tidak ada di dalam Al-Quran, karena memang tidak ada di zaman tersebut dan tidak memiliki hukum yang pasti, yakni masih menjadi pertentangan atau perbedaan pendapat. Untuk itu, hukum musik ada yang mengharamkan secara mutlak, ada juga yang menghalalkan secara mutlak, dan ada yang menghalalkan dengan catatan, yakni para ulama untuk menemukan hukum musik, beliau harus melakukan analogi atau kias dan mencari sesuatu yang sama dengan musik tersebut. Dan analogi dalam musik dalam bahasa Arab yaitu ada beberapa. Yang pertama al-hida atau huda, terus al-ghina, asy-syair, azaf, dan as-sama'. Al-hida ini yaitu berasal dari sejarahnya, berasal dari kakek buyut Nabi Muhammad, yaitu Nadhr, yang mana beliau ini adalah tokoh yang sangat indah suaranya. Pada waktu itu beliau menaiki unta dan jatuh dari untanya, kemudian tangannya patah, sehingga beliau meminta tolong, wayada, tanganku gitu, maksudnya tangannya tuh patah. Kemudian orang-orang banyak yang berkumpul kepada beliau, namun fokus mereka bukan pada tangan yang patah, melainkan kepada suara beliau yang sangat indah. Bahkan unta-unta dan hewan-hewan banyak yang mendekat karena suara beliau yang sangat indah. Keterangan ini berada di kitab Mirwajul Dhahab karya Al-Mas'udi. Nah, kemudian dari situlah populer kata wayada sehingga banyak digunakan untuk memanggil hewan. Kemudian dari situ berkembang lagi dari awalnya senandung untuk memanggil hewan-hewan, kemudian menjadi umum, untuk umum, yang kemudian senandung tersebut disebut dengan al-ghina. Dari situ dimodifikasi lagi, yaitu dengan menambahkan syarat-syarat, di mana jika ingin melakukan atau membuat senandung al-ghina tadi, dibuatlah semacam kriteria atau syarat-syarat agar bisa disenandungkan. Kemudian lebih berkembang lagi menjadi syair, yang mana orang-orang yang menyenandungkan syair tersebut disebut penyair. Dan syair itu sendiri harus mengandung pemikiran atau renungan, kemudian uslub bahasanya atau gaya bahasanya juga harus bagus, kemudian idenya, iramanya, rasa yang terdapat di syair tersebut, sehingga syair tersebut disebut syair jika ada iramanya, nada ataupun notasi. Kemudian selanjutnya yaitu alat musik, itu di dalam bahasa Arab disebut dengan azaf. Kemudian barulah kalau misalkan senandung dan kemudian diiringi musik dan disenandungkan oleh penyair tersebut, maka dipertontonkan, nah itu disebut dengan sama. Lalu turunnya surah Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara ayat tabi'ahumul ghawun, yaitu untuk orang-orang
yang profesinya sebagai penyair namun digunakan untuk menjatuhkan Rasulullah, yakni dengan syair-syairnya menjatuhkan Rasulullah dan agama Islam. Dan kemudian para sahabat yang juga penyair yang syairnya digunakan untuk membela Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, lalu bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Dan disitulah turun ayat illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa dzakarullaha katsira, yakni kecuali penyair yang beriman dan mengerjakan amal salih. Lalu kemudian apa persamaan antara syair dan musik sehingga dianggap sejenis atau mirip, yaitu musik dan syair sama-sama memiliki intonasi dan juga irama, yang mana hal tersebut dianggap sama, sehingga jika menyenandungkan syair boleh, maka yang semirip atau senada dengan syair seperti musik maka hukumnya juga boleh. Dan mengapa hukum musik dibolehkan, yaitu terdapat beberapa hadis yang mana pada saat itu ketika Rasulullah masuk ke kamar Sayyidah Aisyah, terdapat dua gadis yang menyandungkan syair dan juga menabuhkan gendang. Namun Rasulullah tidak melarang hal tersebut. Kemudian ada juga yang menabuhkan gendang di pernikahan atau memainkan musik di pernikahan tersebut. Kemudian Rasulullah juga membiarkan karena hal itu merupakan hari yang penting dan hari raya. Dan sikap Ustadz Adi Hidayat menyampaikan tentang beberapa pendapat tentang keharaman musik, kehalalan, dan halal dengan catatan, itu merupakan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang ustadz, yakni dia menyampaikan apa yang hukum yang sebenarnya dengan jelas, dan untuk dirinya sendiri beliau menyikapi dengan seberat-beratnya hukum tersebut, yakni dengan mengambil hukum yang berat. Kemudian terkait musik yang menyimpang, keharaman musik yang menyimpang, tentu apapun itu, tidak hanya musik, jika hal tersebut menyimpang dari ajaran Islam, melalaikan untuk mengingat Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, maka tentu hal tersebut hukumnya haram, apapun itu. Baik, saya rasa sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, itu murni dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.